Okay, good morning students. Today we will learn about struktur cerita imajinasi. Before I explain about this material, we will review about our previous material. Okay student, I will speak bahasa to explain about the material. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan cerita imajinasi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kita sudah tahu bahwa cerita imajinasi itu adalah sebuah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi atau daya hayal dari seorang penulis. Nah, cerita imajinasi ini memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan cerita narasi lainnya. Beberapa cirinya tersebut adalah di dalam sebuah cerita imajinasi bisa saja tokoh itu mengalami yang namanya kekuatan supranatural, memiliki magic, memiliki keanehan dalam pengembangan karakternya. Nah, terkadang hal ini tidak dapat diterima oleh akal kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal-hal magic yang tidak masuk akal. Namun di dalam sebuah cerita imajinasi, hal ini tentunya menjadi ciri khasnya. Nah, dalam sebuah cerita imajinasi ini selain memiliki kekuatan supranatural, ada juga cirinya yaitu tokoh bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi cerita imajinasi ini benar-benar menunjukkan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal manusia. Sekarang kita akan membahas apa itu struktur dari cerita imajinasi. Kita lihat, struktur cerita imajinasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Kamu bisa lihat pada buku cetak bahasa Indonesia, contoh dari masing-masing bagian ini. Miss juga nanti akan tampilkan contohnya yang ada pada buku cetak. Oke, silakan kita bahas satu per satu. Apa itu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu adalah bagian yang merupakan tahap awal atau tahap pengenalan cerita. Biasanya pada bagian ini dijelaskan cerita itu tentang apa, tokohnya siapa, latar waktu dan latar tempatnya itu kapan dan di mana. Pada bagian ini hanya menjelaskan secara umum tentang pelaku ataupun tokoh dan isi cerita. Nah, setelah mengetahui bagian orientasi, selanjutnya ada yang namanya komplikasi. Bagian komplikasi ini memaparkan konflik-konflik yang dialami oleh tokoh atau memaparkan masalah-masalah yang dialami oleh seorang tokoh. Nah, setelah mengalami banyak konflik, setelah mengalami banyak masalah, ada bagian yang terakhir, yaitu resolusi. Nah, katanya di sini resolusi. Kita sudah ada dengar kata solusi. Berarti di sini ini adalah bagian penyelesaian atau peleraian dari seluruh konflik yang ada di dalam cerita. Kita akan lihat contohnya, kamu boleh buka di buku bahasa Indonesia halaman 55. Di sini sudah jelas tertulis yang mana orientasi, yang mana komplikasi, resolusi. Nah, ini di paragraf pertama ini kita sebut sebagai orientasi. Selanjutnya, yang ini sampai ke bawah, kita sebut sebagai komplikasi. Dan paragraf terakhir itu adalah resolusi, bagian yang memaparkan gimana peleraian atau penyelesaian konflik dari teks tersebut. Nah, contoh mengenai cerita imajinasi ini dapat kamu lihat pada buku cetak halaman 55 dan 56. Oke murid-murid, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Untuk hal yang ingin kamu tanyakan, kita akan
mendiskusikannya bersama di WhatsApp group. Terima kasih.